Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa saat harga beras naik dari 14.000 jadi hampir 17.000 per kilo dalam beberapa bulan terakhir, kok ada orang yang tetap santai? Bahkan justru makin stabil hidupnya. Sementara kita semua panik di pasar tradisional, mereka tenang-tenang saja di rumah. Ini bukan soal keberuntungan, bukan juga karena mereka lebih pintar dari kita, tapi karena sejak lama mereka sudah memindahkan uangnya ke tempat yang tepat. Hari ini, tanggal 7 Januari 2026, kita nggak bisa pura-pura lagi bahwa semuanya baik-baik saja. Data dari MPR RI sendiri sudah memperingatkan Indonesia akan menghadapi tekanan ganda di sektor lingkungan dan pangan tahun ini. Banjir di Sumatera menghancurkan lahan pertanian, kekeringan di Nusa Tenggara mengancam ketahanan pangan, dan cuaca ekstrim bikin panen gagal di mana-mana. Ini bukan teori lagi, ini kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang. Dan di video kali ini, channel Asupan Otak akan membongkar 7 aset murah yang diam-diam bikin orang kaya tetap makmur di tengah krisis pangan 2026. Bukan aset yang butuh ratusan juta rupiah, tapi aset yang bisa kamu mulai dari sekarang dengan modal yang masuk akal. Dengarkan sampai akhir, karena aset nomor 7 sering banget diremehkan, padahal efeknya luar biasa besar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan penting soal strategi bertahan di masa sulit. Pencet tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, karena informasi yang akan saya bagikan ini bisa mengubah cara pandang kamu tentang keamanan finansial di masa depan. Sekarang kita langsung masuk ke aset pertama. Aset pertama, lahan pertanian produktif. Kamu tahu nggak, kenapa orang kaya zaman dulu selalu punya tanah? Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena tanah itu satu-satunya aset yang nggak bisa diproduksi lagi. Sementara uang bisa dicetak, emas bisa ditambang. Tanah produktif itu terbatas. Dan yang lebih penting, selama manusia masih makan, lahan yang bisa menghasilkan pangan nggak akan pernah kehilangan nilai. Sekarang lihat kondisi Indonesia awal 2026 ini. Harga beras naik terus. Data terbaru per 7 Januari 2026 menunjukkan beras kualitas medium naik jadi Rp16.200 per kilo. Beras super bahkan tembus Rp17.100. Bandingkan sama beberapa bulan lalu yang masih sekitar 14 ribuan, itu kenaikan hampir 20%, dan ini baru awal tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, kenaikan ini terjadi di tengah kondisi iklim yang makin nggak menentu. Petani di berbagai daerah mengeluh panen gagal karena cuaca ekstrim. Ada yang kebanjiran, ada yang kekeringan. Sistem pertanian kita yang masih bergantung pada pola musim tradisional jadi kacau. Dan efeknya langsung terasa di harga pangan. Orang kaya sudah paham pola ini sejak lama. Mereka nggak menunggu sampai harga pangan melonjak baru beli tanah. Mereka masuk duluan saat semua orang masih sibuk investasi di saham atau kripto yang naik turun nggak jelas. Mereka beli lahan produktif di daerah yang masih terjangkau, tanah yang bisa ditanami padi, jagung, atau sayuran. Yang menarik, lahan pertanian ini nggak perlu luas banget. Bahkan setengah hektar di lokasi yang tepat sudah cukup menghasilkan. Kamu bisa tanami sendiri, bisa juga sewakan ke petani lokal dengan sistem bagi hasil. Intinya, lahan itu bekerja buat kamu, bukan kamu yang kerja buat tanah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya orang biasa seperti kita bisa punya lahan pertanian? Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Kamu nggak perlu beli lahan di kawasan premium atau daerah wisata. Cari lahan produktif di pinggiran kota, daerah yang aksesnya masih mudah tapi harganya belum terlalu tinggi. Rata-rata harga tanah sawah produktif di Jawa masih berkisar 200 hingga 500 juta rupiah per hektar, tergantung lokasi. Kalau kamu nggak punya modal sebesar itu, mulai dari 1/4 hektar atau bahkan 1.000 meter persegi. Yang penting tanah itu subur, akses air lancar, dan dekat dengan pemukiman. Di masa krisis pangan, tanah bukan sekadar aset finansial. Dia jadi alat bertahan hidup yang nyata. Saat pasokan terganggu, saat distribusi kacau, mereka yang punya lahan nggak perlu panik. Mereka punya sumber pangan sendiri. Mereka bisa memilih mau jual hasil panen saat harga tinggi atau simpan buat keluarga. Itu namanya kebebasan. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami tentang lahan pertanian. Ini bukan aset yang langsung menghasilkan dalam semalam. Butuh waktu, butuh perawatan, butuh kesabaran. Tapi justru disitulah kekuatannya. Lahan mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, untuk nggak terburu-buru mengejar keuntungan sesaat.
Orang kaya paham bahwa nilai sejati sebuah aset bukan dari seberapa cepat dia menghasilkan uang, tapi dari seberapa stabil dia menjaga nilai di masa sulit. Lahan pertanian produktif adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Saat inflasi tinggi dan uang kehilangan daya beli, lahan justru makin berharga karena dia menghasilkan sesuatu yang nggak bisa dicetak, pangan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih mau menunda-nunda? Karena semakin lama kamu tunggu, semakin mahal harganya. Semakin banyak orang yang sadar, semakin ketat persaingannya. Orang kaya nggak menunggu sampai kondisi terdesak. Mereka bergerak saat semua orang masih tidur. Aset kedua, tanaman pangan pokok. Sekarang, kita bahas sesuatu yang lebih konkret. Tanaman pangan pokok. Padi, jagung, singkong, ubi. Ini bukan barang mewah, ini kebutuhan dasar manusia. Dan yang perlu kamu tahu, permintaan terhadap tanaman ini nggak pernah turun. Malah, saat krisis pangan datang, permintaannya melonjak drastis. Coba lihat data harga pangan terbaru. Beras naik terus-menerus. Jagung yang tadinya sekitar 7 ribuan, sekarang mulai naik. Cabai, bawang, telur, semuanya naik. Tapi yang paling stabil dan selalu dicari ya pangan pokok ini. Karena orang bisa hidup tanpa cabai, tapi nggak bisa hidup tanpa nasi atau jagung. Orang kaya paham betul prinsip ini. Mereka nggak mengejar tanaman yang lagi trending atau yang marginnya gede sekali panen. Mereka fokus ke tanaman yang pasti laku, pasti dibutuhkan, dan pasti ada pasar. Padi, jagung, singkong. Sederhana tapi kuat. Yang menarik dari tanaman pangan pokok adalah sifatnya yang universal. Semua orang butuh, dari yang kaya sampai yang miskin, dari perkotaan sampai pedesaan. Permintaannya konsisten, nggak terpengaruh tren atau gaya hidup. Ini yang bikin tanaman pangan pokok jadi aset yang sangat reliable. Di masa normal, tanaman pangan pokok memang terkesan biasa saja. Harganya stabil, marginnya kecil, pergerakannya lambat. Tapi begitu krisis datang, ceritanya beda. Saat pasokan terganggu, saat impor macet, tanaman pangan pokok ini yang pertama kali dicari orang. Dan harganya bisa naik berlipat-lipat dalam waktu singkat. Ambil contoh kasus beberapa tahun lalu saat pandemi. Harga beras sempat melonjak drastis karena orang panik dan menimbun. Mereka yang punya cadangan pangan atau akses ke produksi pangan pokok berada di posisi yang sangat menguntungkan. Bukan karena mereka mau memanfaatkan kepanikan orang, tapi karena mereka sudah siap sejak lama. Yang menarik, menanam pangan pokok nggak butuh modal gila-gilaan. Kamu bisa mulai dari lahan kecil. Bisa di pekarangan rumah, bisa di lahan yang disewa. Singkong misalnya, tanaman ini sangat mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Perawatannya minimal, tahan hama, dan bisa dipanen setelah 8 hingga 12 bulan. Jagung juga relatif mudah. Dari tanam sampai panen hanya butuh 3 hingga 4 bulan. Kalau dikelola dengan baik, kamu bisa panen 3 kali dalam setahun. Hasilnya bisa dijual segar, bisa dijual pipilan, atau bahkan diolah jadi produk turunan seperti tepung jagung atau makanan ternak. Padi memang butuh perawatan lebih intensif dan lahan yang sesuai. Tapi sekali kamu pahami tekniknya, hasilnya sangat memuaskan. Dan yang paling penting, pasar beras itu sangat besar. Setiap hari ada permintaan. Setiap hari ada pembeli. Kamu nggak perlu bingung cari pasar. Orang kaya nggak menilai tanaman pangan pokok dari seberapa cepat menghasilkan uang. Mereka melihatnya sebagai pondasi. Ketika ekonomi goyah, ketika uang terasa nggak ada artinya, tanaman pangan pokok ini yang menopang kehidupan. Mereka bisa menunggu, mengatur waktu, dan memilih langkah terbaik karena kebutuhan dasar mereka sudah aman. Ada satu pelajaran penting dari tanaman pangan pokok. Kestabilan lebih berharga daripada keuntungan besar yang tidak pasti. Orang sering tergoda investasi yang menjanjikan return tinggi dalam waktu singkat. Tapi mereka lupa, risk dan return selalu berjalan beriringan. Tanaman pangan pokok menawarkan sesuatu yang berbeda, return yang wajar dengan risiko yang rendah. Jadi pertanyaan sederhana adalah, apakah kamu sudah punya cadangan pangan sendiri, atau masih sepenuhnya bergantung pada pasar yang bisa sewaktu-waktu kacau? Aset ketiga, kebun sayur cepat panen. Sekarang kita masuk ke aset yang lebih cepat menghasilkan, kebun sayur cepat panen. Kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat. Ini semua bisa dipanen dalam hitungan minggu, bukan bulan apalagi tahun. Dan yang paling penting, permintaan sayur itu harian. Setiap hari ada dapur yang memasak, setiap hari ada pasar yang buka. Lihat data harga sayuran awal tahun 2026 ini. Cabai rawit merah tembus 67.000 per kilo. Cabai merah keriting hampir 50.000. Bawang merah 54.000.
Ini angka yang gila kalau kamu bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Dan kenaikan ini bukan karena sayurannya jadi lebih enak, tapi karena pasokan terganggu dan permintaan tetap tinggi. Bayangkan kalau kamu punya kebun cabai sendiri di halaman rumah. Dengan lahan 50 meter persegi aja, kamu bisa tanam sekitar 100 pohon cabai. Setiap pohon bisa menghasilkan 0,5 hingga 1 kilo cabai per periode panen. Kalau harga cabai 50.000 per kilo, kamu bisa dapat 2,5 hingga 5 juta rupiah dari lahan sekecil itu. Dan cabai bisa dipanen berkali-kali, nggak cuma sekali. Orang kaya suka aset yang cepat berputar. Kebun sayur itu seperti mesin kecil yang terus bekerja. Tanam hari ini, panen 3 minggu lagi, jual, lalu tanam lagi. Siklusnya pendek, uangnya cepat kembali. Beda dengan tanaman tahunan yang butuh waktu lama baru bisa dipanen. Yang menarik, kebun sayur nggak butuh lahan luas. Pekarangan 100 meter persegi aja sudah cukup produktif kalau dikelola dengan benar. Kamu bisa pakai sistem hidroponik, vertikultur, atau cara konvensional. Yang penting konsisten rawat dan tahu cara panen yang efisien. Kangkung misalnya dari tanam sampai panen cuma butuh 25 hingga 30 hari, bayam sekitar 30 hingga 40 hari, sawi 40 hingga 50 hari. Ini sayuran yang sangat cepat menghasilkan. Kalau kamu atur jadwal tanam dengan baik, kamu bisa panen setiap minggu. Setiap minggu ada pemasukan, setiap minggu ada cash flow. Di masa krisis, sayur adalah komoditas yang selalu bergerak. Orang mungkin mengurangi jajan, mengurangi belanja besar, tapi mereka tetap beli sayur, karena itu kebutuhan harian yang nggak bisa ditunda. Dan kalau kamu punya kebun sayur sendiri, kamu nggak tergantung sama pasar. Kamu punya kendali. Bagi orang kaya, kebun sayur bukan sekadar soal untung rugi. Ini soal kebebasan memilih. Mau jual saat harga tinggi? Bisa. Mau simpan buat konsumsi sendiri? Bisa juga. Mau bagi ke tetangga atau saudara? Silahkan. Pilihan ada di tangan kamu, bukan di tangan pedagang atau distributor. Ada satu strategi menarik yang sering dipakai orang kaya dalam mengelola kebun sayur, diversifikasi tanaman. Jangan cuma tanam satu jenis sayur, tanam beberapa jenis dengan waktu panen yang berbeda. Misalnya kangkung, bayam, sawi, cabai, dan tomat. Dengan begitu, kamu punya sumber pemasukan yang kontinu. Nggak semua panen sekaligus tapi bertahap sepanjang waktu. Banyak orang baru tertarik menanam sayur setelah harga melonjak dan rak pasar mulai kosong. Tapi saat itu sudah terlambat. Bibit mahal, lahan susah, dan persaingan ketat. Orang kaya justru sudah menanam jauh sebelumnya, saat nggak ada sorotan dan nggak ada kepanikan. Mereka paham bahwa aset terbaik adalah yang sudah siap sebelum dibutuhkan. Jadi, sudah siapkah kamu menghadapi lonjakan harga sayur berikutnya? Atau masih menunggu sampai harganya nggak masuk akal? Sebelum lanjut ke aset keempat, saya mau ngingetin lagi, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan strategi-strategi penting lainnya soal bertahan di masa sulit. Video-video kita selalu membawa informasi yang praktis dan bisa langsung kamu terapkan. Sekarang, kita lanjut ke aset keempat. Aset keempat, ternak kecil, kambing, dan ayam kampung. Ternak kecil sering dipandang sebelah mata. Orang mikirnya itu usaha kampung, nggak modern, nggak seksi. Tapi tunggu dulu, coba lihat harga protein hewani sekarang. Daging ayam ras sekitar 44.000 per kilo. Daging sapi kualitas bagus tembus 142.000 per kilo. Telur ayam sekitar 32.000 per kilo. Dan harga ini terus naik seiring waktu. Sekarang, bayangkan kalau kamu punya kambing atau ayam kampung sendiri. Kambing bisa berkembang biak sendiri, dalam setahun bisa beranak 2-3 kali. Ayam kampung bisa bertelur hampir setiap hari. Ini aset yang hidup dan bertumbuh, bukan sekedar benda mati yang menunggu harga naik. Orang kaya suka ternak kecil karena fleksibel. Butuh uang mendadak, jual seekor kambing atau beberapa ekor ayam. Nggak butuh uang, biarkan berkembang biak. Mau konsumsi sendiri, ambil telurnya atau potong satu. Nggak ada tekanan harus jual cepat atau harus nunggu lama. Semua sesuai kebutuhan. Mari kita hitung secara sederhana. Kambing betina dewasa harganya sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah. Dalam setahun, satu kambing bisa melahirkan 2 kali, setiap kali melahirkan 1 hingga 2 anak. Anggap saja dapat 3 anak kambing dalam setahun. Setelah 6 bulan, anak kambing itu sudah bisa dijual dengan harga 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Dari satu indukan, kamu bisa dapat 4,5 hingga 6 juta rupiah per tahun. Belum lagi kalau anak kambingnya kamu pelihara terus sampai jadi indukan lagi. Dalam 3 tahun, dari satu kambing bisa jadi puluhan kambing. Ini pertumbuhan eksponensial yang gak kamu dapetin dari aset pasif seperti emas atau tanah kosong.
Ayam kampung juga sama menariknya. 10 ekor ayam kampung betina dan 1 pejantan bisa jadi modal awal. Biayanya sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Setiap bulan 10 ayam bisa menghasilkan sekitar 200 hingga 250 butir telur. Kalau harga telur ayam kampung 3.000 per butir, itu artinya 600.000 hingga 750.000 rupiah per bulan. Belum lagi kalau mereka bertelur dan kamu tetaskan, bisa dapat puluhan anak ayam yang bisa dijual atau dipelihara. Di masa krisis pangan, harga protein hewani biasanya naik lebih cepat dari harga bahan pokok lain. Kenapa? Karena pasokannya nggak bisa ditingkatkan secara instan. Butuh waktu buat ternak tumbuh dan berkembang. Dan saat pasokan terbatas sementara permintaan tinggi, harga pasti meroket. Yang menarik, modal awal ternak kecil itu terjangkau. Kambing bisa dimulai dari 2-3 ekor. Ayam kampung bisa mulai dari 10 ekor. Dan perawatannya nggak rumit. Kasih makan, bersihkan kandang, jaga kesehatan. Sisanya biarkan alam bekerja. Bahkan, kalau kamu nggak punya lahan luas pun, ternak kecil tetap bisa dijalankan. Kandang kambing ukuran 3x4 meter bisa menampung 5 hingga 7 ekor kambing. Kandang ayam ukuran 2x3 meter bisa untuk 15 hingga 20 ekor ayam. Ini nggak butuh tanah luas, bahkan bisa di halaman rumah atau lahan kosong yang nggak terpakai. Bagi orang kaya, ternak kecil bukan sekedar sumber penghasilan. Ini bentuk tabungan hidup. Nilainya nggak terlihat di layar HP atau di saldo bank, tapi bisa dirasakan setiap hari. Saat uang kehilangan daya beli karena inflasi, ternak justru menjaga nilai melalui manfaat langsungnya. Telur, daging, susu, semua itu kebutuhan dasar yang gak akan pernah kehilangan nilai. Ada satu strategi cerdas yang bisa kamu terapkan. Jangan jual semua hasil ternak. Sisakan sebagian untuk konsumsi keluarga. Dengan begitu, kamu nggak cuma dapat pemasukan tambahan, tapi juga menghemat pengeluaran untuk protein hewani. Di masa krisis, penghematan itu sama berharganya dengan pendapatan tambahan. Banyak orang baru tertarik beternak setelah harga daging dan telur meroket dan susah dijangkau. Sayangnya saat itu biaya masuk sudah tinggi dan persaingan meningkat. Orang kaya nggak menunggu kondisi terdesak. Mereka mulai saat masih tenang, saat ternak belum jadi rebutan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap menghadapi kenaikan harga daging dan telur berikutnya? Atau masih mengandalkan pasar yang bisa sewaktu-waktu kacau? Aset kelima, sumber air bersih. Ini aset yang paling sering diabaikan orang. Padahal, tanpa air, semua aset lain jadi nggak ada artinya. Tanah nggak produktif, tanaman gagal, ternak nggak bertahan. Air adalah pondasi dari semua kehidupan. Dan sayangnya, air bersih makin lama makin langka. Sekarang lihat kondisi Indonesia tahun 2026. Banjir di satu tempat, kekeringan di tempat lain. Cuaca ekstrim bikin distribusi air terganggu. Sumur-sumur mulai kering, mata air mulai surut. Dan saat air mulai langka, nilainya melonjak tanpa perlu diumumkan. Data dari berbagai daerah menunjukkan kekeringan makin sering terjadi. Di beberapa wilayah Nusa Tenggara, warga harus beli air bersih dengan harga 100 hingga 200 ribu rupiah per tangki. Di daerah lain, antrian air bersih bisa berjam-jam. Ini realita yang terjadi sekarang, bukan prediksi masa depan. Orang kaya paham bahwa air adalah aset strategis. Mereka nggak menunggu air jadi langka baru bergerak. Mereka sudah mengamankan akses air sejak lama. Sumur bor yang dalam, mata air yang dijaga, atau sistem penampungan air hujan yang baik. Semua itu mereka siapkan jauh-jauh hari. Yang menarik, sumber air bersih nggak perlu mahal. Sumur bor memang butuh modal awal sekitar 10 hingga 30 juta rupiah, tergantung kedalaman dan lokasi. Tapi sekali jadi, bisa bertahan puluhan tahun. Biaya operasionalnya minimal, cuma listrik untuk pompa yang nggak seberapa dibanding manfaatnya. Sistem penampungan air hujan bahkan lebih terjangkau. Dengan modal 5 hingga 10 juta rupiah, kamu bisa bikin sistem penampungan yang mampu menampung ribuan liter air hujan. Di musim hujan, air ini bisa jadi cadangan yang sangat berharga. Bisa untuk menyiram tanaman, kasih minum ternak, atau bahkan untuk konsumsi setelah difilter. Di masa krisis pangan, air adalah kunci. Kamu bisa punya lahan luas, benih unggul, pupuk berkualitas, tapi kalau nggak ada air, semuanya sia-sia. Tanaman layu, ternak kehausan, hasil panen gagal. Makanya, orang kaya selalu menempatkan air sebagai prioritas utama. Sumber air bersih juga memberi keleluasaan besar.
Bisa digunakan sendiri, bisa membantu tetangga, atau bahkan jadi sumber pendapatan tambahan. Di daerah yang kesulitan air, orang rela bayar mahal untuk akses air bersih. Tapi yang terpenting, air memberi kendali. Saat distribusi terganggu dan pasokan terbatas, kamu nggak ikut panik. Kamu tetap tenang karena kebutuhan dasar sudah terjamin. Ada satu hal penting tentang air yang jarang disadari. Air bersih nggak bisa digantikan. Kamu bisa ganti beras dengan jagung atau singkong. Kamu bisa ganti daging dengan telur atau ikan. Tapi air bersih nggak bisa digantikan dengan apapun. Manusia bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air. Banyak orang baru memikirkan air setelah krisis memaksa. Saat itu sumur sudah kering, biaya bor sudah mahal, dan persaingan akses air makin ketat. Orang kaya justru sudah siap karena mereka tahu prioritas. Mereka paham bahwa dalam krisis, siapa yang menguasai air, menguasai ritme hidup. Jadi pertanyaannya, apakah kamu sudah punya akses air yang aman dan stabil? Atau masih sepenuhnya bergantung pada sistem yang bisa sewaktu-waktu terganggu? Aset keenam, emas fisik. Sekarang, kita bahas aset klasik yang nggak pernah mati, emas fisik. Bukan emas digital, bukan trading emas online, tapi emas batangan atau perhiasan yang bisa kamu pegang dan simpan sendiri. Per 7 Januari 2026, harga emas Antam sudah tembus Rp2.584.000 per gram. Naik Rp35.000 hanya dalam sehari. Dan trennya masih terus naik. Kenapa emas? Karena emas adalah satu-satunya aset yang berdiri di luar sistem. Gak bergantung pada bank, gak bergantung pada internet, gak bergantung pada kebijakan pemerintah. Saat sistem keuangan goyah, emas tetap punya nilai. Saat uang kehilangan daya beli, emas justru makin dicari. Mari kita lihat pergerakan harga emas beberapa tahun terakhir. Tahun 2020, harga emas Antam sekitar Rp900.000 per gram. Tahun 2023 naik jadi sekitar 1,1 juta. Dan sekarang, awal 2026, sudah tembus 2,5 juta. Itu kenaikan hampir 180% dalam 6 tahun. Bandingkan dengan deposito bank yang kasih bunga 3 hingga 5% per tahun. Jauh banget bedanya. Orang kaya nggak beli emas karena berharap cepat untung. Mereka beli emas karena ingin tenang. Emas adalah penjaga nilai. Fungsinya bukan untuk memperkaya secara agresif, tapi untuk memastikan kekayaan yang sudah ada gak menguap begitu saja saat inflasi tinggi atau krisis datang. Di masa krisis pangan, ketika harga kebutuhan pokok naik drastis dan uang terasa makin kecil nilainya, emas jadi penyeimbang. Lihat saja sejarahnya. Setiap kali inflasi tinggi, setiap kali kepercayaan pada mata uang melemah, emas selalu naik. Gak ada kekecualian. Yang menarik, emas fisik itu portable, bisa dibawa kemana-mana, bisa dijual kapan saja saat butuh uang darurat, bisa ditukar dengan barang atau jasa saat sistem pembayaran normal terganggu. Fleksibilitasnya tinggi, tapi tetap aman. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak emas yang perlu kamu punya? Nggak ada angka pasti, tapi ada panduan umum. Financial planner biasanya menyarankan 5 hingga 10% dari total aset dialokasikan ke emas fisik. Jadi kalau total aset kamu 500 juta, berarti 25 hingga 50 juta dalam bentuk emas. Tapi ini bukan aturan baku, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang penting, emas itu buat jaga-jaga, bukan buat spekulasi. Jangan beli emas dengan harapan harganya naik besok lusa, terus langsung dijual. Emas adalah insurance, bukan loteri tiket. Orang kaya nggak memamerkan emasnya. Mereka simpan diam-diam. Nggak jadi topik pembicaraan, nggak jadi bahan pamer. Emas hanya satu bagian dari strategi bertahan yang lebih besar. Ketika krisis pangan menekan dan pilihan makin sempit, emas memberi ruang bernafas. Bisa digunakan saat darurat, bisa ditukar ketika akses ke sistem keuangan terbatas. Ada strategi menarik dalam membeli emas. Dollar cost averaging. Jangan beli sekaligus dalam jumlah besar. Beli secara bertahap, rutin setiap bulan. Misalnya setiap bulan beli 1 gram. Dengan cara ini, kamu gak terlalu terpengaruh fluktuasi harga jangka pendek. Kadang beli saat harga tinggi, kadang saat harga rendah. Tapi rata-rata harganya jadi lebih stabil. Orang kaya nggak bergerak karena emosi. Mereka bergerak lebih awal saat semuanya masih terasa biasa. Pelajarannya jelas.
Emas fisik bukan alat untuk mengejar mimpi besar, tapi alat untuk melindungi yang sudah dibangun. Dan dalam masa sulit, perlindungan seringkali lebih penting daripada ambisi. Aset ketujuh, gudang atau tempat penyimpanan hasil panen. Dan sekarang kita sampai di aset terakhir yang paling sering diremehkan, gudang atau tempat penyimpanan hasil panen. Banyak orang pikir gudang itu cuma ruang kosong. Tapi di masa krisis pangan, gudang adalah kekuatan sunyi yang sangat menentukan. Kenapa? Karena gudang memberi kamu kendali waktu. Saat panen raya, harga biasanya jatuh karena pasokan melimpah. Petani terpaksa jual murah karena nggak punya tempat menyimpan. Tapi kalau kamu punya gudang, kamu bisa menahan hasil panen. Tunggu sampai pasokan menipis, tunggu sampai harga naik, baru jual. Ini bukan manipulasi, ini strategi bertahan. Lihat kondisi harga pangan yang naik turun drastis. Saat panen raya beras misalnya, harga bisa turun jadi 12 hingga 13 ribu per kilo. Tapi 2 bulan kemudian saat stok menipis, harga bisa naik jadi 16 hingga 17 ribu per kilo. Selisihnya 3 hingga 4 ribu per kilo. Kalau kamu punya gudang dan bisa simpan 10 ton beras, itu artinya potensi keuntungan 30 hingga 40 juta rupiah. Dan ini dari satu komoditas saja. Orang kaya paham bahwa gudang bukan sekedar bangunan. Gudang adalah alat pengaman nilai. Ketika semua orang panik dan terpaksa menjual, mereka yang punya gudang bisa tenang. Mereka nggak terikat pada harga hari ini. Mereka bisa menunggu, mengamati, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Di masa krisis pangan, rantai distribusi sering kacau. Pasokan tersendat, harga melonjak, dan kebutuhan meningkat. Di kondisi seperti ini, orang yang punya gudang berada di posisi yang sangat kuat. Mereka nggak tergesa-gesa. Mereka bisa mengatur kapan barang dilepas ke pasar. Yang menarik, gudang nggak harus besar dan mewah. Bisa mulai dari gudang kecil di belakang rumah. Yang penting sirkulasi udara baik, terlindung dari hama dan kering. Bahkan gudang sederhana ukuran 6 x 8 meter pun sudah cukup untuk menyimpan hasil panen beberapa bulan. Biaya membuat gudang sederhana juga terjangkau. Dengan modal 20 hingga 50 juta rupiah, kamu bisa punya gudang yang layak dengan sistem ventilasi baik dan perlindungan dari tikus serta serangga. Investasi ini bisa balik modal dalam 1 hingga 2 tahun kalau dikelola dengan benar. Ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan hasil panen. Pertama, kadar air. Beras atau jagung yang disimpan harus punya kadar air di bawah 14% biar nggak mudah berjamur. Kedua, suhu ruangan. Idealnya di bawah 30 derajat Celcius dengan kelembaban rendah. Ketiga, perlindungan dari hama. Gunakan alas yang nggak langsung menyentuh tanah dan lakukan fumigasi bergala. Banyak orang pikir kekayaan datang dari produksi besar atau penjualan cepat. Orang kaya melihatnya berbeda. Mereka tahu bahwa penyimpanan adalah bagian dari kekayaan. Gudang bukan ruang kosong, tapi alat pengaman. Dalam krisis pangan, waktu adalah aset, dan gudang adalah alat untuk menguasai waktu itu. Tanpa gudang, hasil panen harus dijual sesuai tekanan pasar. Dengan gudang, keputusan kembali ke tangan pemilik. Inilah yang membedakan orang yang bertahan dengan orang yang terpaksa. Orang kaya nggak selalu bekerja lebih keras, tapi mereka menempatkan diri di posisi yang lebih tenang. Dan gudang adalah salah satu cara mereka melakukannya. Bahkan kalau kamu nggak punya lahan pertanian sendiri, gudang tetap bisa jadi aset menguntungkan. Kamu bisa sewa gudang ke petani atau pedagang untuk simpan hasil panen mereka. Atau kamu bisa beli hasil panen saat harga rendah, simpan di gudang, lalu jual saat harga naik. Ini model bisnis sederhana tapi sangat efektif di masa krisis pangan. Sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Channel Asupan Otak terus memberikan konten berkualitas tentang strategi bertahan hidup, ketahanan finansial, dan cara berpikir orang kaya saat krisis datang. Kalau kamu belum subscribe, sekarang waktunya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video penting lainnya yang akan membantu kamu menghadapi masa depan dengan lebih siap. Jadi begini kesimpulannya. Krisis pangan 2026 bukan soal siapa yang paling banyak uangnya, tapi siapa yang paling siap menghadapinya. Orang kaya nggak menunggu kepastian. Mereka bergerak jauh sebelum krisis jadi berita besar. Mereka memindahkan uangnya ke aset yang tetap dibutuhkan manusia. Lahan, pangan, air, ternak, emas, dan gudang. 7 aset yang sudah kita bahas tadi bukan simbol kemewahan. Ini alat bertahan hidup. Dan yang paling penting, semua aset ini bisa kamu mulai hari ini. Nggak perlu ratusan juta. Yang penting ada niat, ada perencanaan, dan ada tindakan nyata. Data sudah jelas.
Anggota MPR RI memperingatkan Indonesia akan hadapi tekanan ganda di sektor lingkungan dan pangan tahun 2026. Banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, semuanya nyata terjadi sekarang. Harga beras naik, harga sayur naik, harga daging naik. Ini bukan prediksi lagi, ini fakta. Mari kita rangkum lagi 7 aset ini dengan langkah praktis yang bisa kamu ambil sekarang. Pertama, lahan pertanian produktif. Mulai dengan survei lokasi. Cari tahu daerah mana yang harga tanahnya masih terjangkau, tapi punya akses air bagus. Nggak perlu luas, 1/4 hektar pun cukup untuk memulai. Kedua, tanaman pangan pokok. Kalau belum punya lahan sendiri, kamu bisa mulai dengan sistem kemitraan. Cari petani yang butuh modal atau bibit, kamu suplai, hasil panen dibagi. Ini cara mulai tanpa harus beli tanah dulu. Ketiga, kebun sayur cepat panen. Ini yang paling mudah dimulai. Pekarangan rumah, atap datar, bahkan balkon apartemen bisa jadi kebun sayur. Mulai dari kangkung atau bayam yang mudah tumbuh. Rasakan dulu prosesnya sebelum ekspansi lebih besar. Keempat, ternak kecil. Kalau punya sedikit lahan kosong di rumah, coba mulai dengan 5 hingga 10 ekor ayam kampung. Modal awalnya kecil, perawatannya mudah, dan hasilnya langsung terasa. Telur buat konsumsi sendiri atau dijual ke tetangga. Kelima, sumber air bersih. Kalau belum mampu buat sumur bor, mulai dengan sistem penampungan air hujan. Bikin tandon sederhana di halaman. Air hujan yang tertampung bisa buat menyiram tanaman atau cuci kendaraan, menghemat tagihan air bulanan. Keenam, emas fisik. Mulai dengan target kecil, 1 gram per bulan. Kalau gaji pas-pasan, 0,5 gram juga nggak apa-apa. Yang penting rutin dan konsisten. Dalam setahun kamu sudah punya 6 hingga 12 gram emas. Itu sudah dana darurat yang solid. Ketujuh, gudang penyimpanan. Kalau belum mampu bangun gudang sendiri, mulai dengan merancang sistem penyimpanan di rumah. Beli karung-karung kedap udara, bikin rak penyimpanan yang proper, saat ada promo atau harga turun, kamu bisa beli lebih banyak dan simpan untuk jangka panjang. Pertanyaannya sekarang sederhana. Ketika harga pangan terus naik dan keadaan nggak lagi ramah, apakah kamu masih bergantung pada sistem yang sama, atau sudah